Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Hari. Kita berjumpa kembali di podcast Humaita. Kembali bersama saya Roy Lando dan juga rekan saya Listia. Iya. Dan tentunya Pak Hari sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini terus berkembang ya. Baik dari segi infrastruktur, ekonomi dan juga sosial budaya. Namun di tengah modernisasi ya, tentunya ini begitu pesat bagaimana peran Dewan Adat Dayak atau kita singkat DAD ya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga pelestarian nilai-nilai adat serta kearifan lokal dan juga bagaimana DAD ini bisa bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota yang inklusif serta tetap berakar pada identitas budaya Dayak. Baik, Roy, kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak menyapa dulu. Ini kan kita ala-ala kebudayaan. Betul begitu sekali, ya. Saya ingin ya. menyapa dulu nih. Adil Katalino Bacuromin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Nah, Pak Hari, kita kan hari ini temanya malah budaya begitu Budaya ya kita ya, bahas oke. begitu ya, adat juga. Saya ingin memperkenalkan narasumber di podcast Humaita kali ini adalah orang yang memang spesial sekali. Ya. Agak susah sebenarnya bertemu dengan beliau nih karena jadwalnya padat sekali. Betul sekali, kita harus menyesuaikan ya. Betul. Nah, sudah ada Ketua Harian DAD Kota Palangkaraya, ada Dr. Mambang Itubil SHMAP yang juga nanti akan berbagi pandangannya tentang bagaimana kontribusi DAD ini dalam mendukung pembangunan kota. Dan kita juga akan menggali nih ya Pak Hari, bagaimana peran DAD dalam aspek sosialnya, budayanya, kemudian juga dari ekonominya serta tantangan dan harapan-harapannya. Nah, untuk itu tetap di Humaita, rumah kita, Suara kita untuk kita. Ya, dan langsung saja kita mungkin sapa dulu ya Pak Dr. Mambang. Selamat sore Pak Mambang. Selamat sore. Iya, bisa Selamat dipakai. sore. Perkenalkan Pak, ini saya Roy, ini Tia. Saya Pak. Listia. Ya, saya Mambang Tubil. Mungkin kita coba spill dulu bahasa Dayaknya beliau nih ya. Iya. Coba Roy. Iya. Bapak ulu kue itu Pak? Ulu Kahayan. Ulu Kahayan. Pak. Gunung Mas. Berapa ya Pak gitu jadi memimpin DAD kota tuh Pak? Baranyelu 2007. 2000 uju ya, oke. Jadi Pak Hari ini ada subtitlenya ya di bawah. Translate-nya nanti ya. Nyelu 2007. Saya mau jadi translator tapi nanti takutnya salah. Oke, langsung saja kita mungkin ingin berdialog juga bersama Pak Mambang pada kesempatan kali ini ya. Pak Mambang mungkin seperti pepatah tak kenal maka tak sayang Pak. Bisa dijelaskan secara singkat nih Pak, apa itu DAD atau Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya dan mungkin bisa langsung menjelaskan peran utamanya dalam masyarakat nih Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari Samandiai jadi mendukung acara tuh. Bapak Ibu sekalian, Dewan Adat Dayak ini lahir sejak tahun 2007 sebenarnya. Nah, kemudian baru ada payung hukumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 16 2008, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kita menyusul Peraturan Daerah Nomor 15 2009 dan sekarang sudah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 6 2018. Apa itu DIADI? DIADI itu adalah Dewan Adat Dayak yang tugasnya adalah dalam rangka pelestarian, pengembangan, juga pemberdayaan adat istiadat dan penegakan hukum adat yang tentu ada perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkatnya ada namanya Batamat, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat, ada namanya Damang, Kepala Adat, itu adalah Hakim Adat, kalau di adat itu Let Adat namanya. Let Adat dan kemudian Damang itu dibantu oleh Mantir Adat. Dan peran utama dari kelembagaan adat yang dinamakan DIADI, dia tadi sekali lagi bahwa bertugas adalah sebagai lembaga koordinasi dan supervisi dalam rangka pelestarian, pengembangan dan juga pemberdayaan dan penegakan hukum adat. Nah, jadi
dalam rangka membantu tugas damang kepala adat. Damang kepala adat itu adalah kepala kelembagaan adat di tingkat kecamatan. Nah, jadi tugas utamanya di situ. Yang kedua, membantu pemerintah dalam rangka melestarikan atau pembangunan adat istiadat di wilayah Kota Palangkaraya. Nah, dari situ ada tugas Damang juga memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam rangka bagaimana menjaga adat istiadat yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Itu juga sama dengan provinsi dan kabupaten kota yang lain, itu ya. Baik, ini berarti ini mengkoordinasi dari beberapa elemen tersebut ya Pak ya, agar tetap budaya kita itu tetap lestari mungkin begitu Pak ya, singkatnya. Oke. Nah, tentunya ini dari tahun 2007 Pak ya? Betul. Berarti sebelum itu tidak ada DAD Pak? Sebelumnya tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana sejarah terbentuknya DAD Kota Palangkaraya ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini Pak? Iya. DAD Kota Palangkaraya itu lahir karena kebutuhan masyarakat hukum adat. Yang mana sebelumnya ada melalui Perda, kita di Kota Palangkaraya ini ada menyusun yang namanya Perda 18/2007. Itu tentang kelembagaan kedemangan. Kelembagaan kedemangan itu, Damang itu adalah fungsinya adalah sebagai penegak hukum adat dan juga pelestarian adat istiadat. Nah, dengan perkembangan yang ada, kemajuan pembangunan dan pertumbuhan penduduk dari demografi Kota Palangkaraya dan seluruh Kalimantan Tengah, maka para tokoh bersepakat pada saat itu adalah waktu kepemimpinan Provinsi Pak Teras Narang. Beliau menginginkan adanya yang namanya Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak itu muncul dari awalnya dari Pontianak. Dan Pontianak dari Sarawak, Sabah Sarawak. Nah, belajar dari situ maka disusunlah satu peraturan daerah yang namanya Peraturan Daerah Nomor 16 2008. Itu sejarahnya. Jadi sampai sekarang cukup eksis, syukur kepada Tuhan, syukur alhamdulillah gitu kan bahwa sejarah ini tidak terlupakan oleh masyarakat adat yang tentu ini menjadi pedoman dalam rangka memperkuat eksistensi kelembagaan adat di wilayah Kalimantan Tengah itu. Jadi luar biasa sekali nih Roy, ternyata dalam terbentuknya yang terinspirasi dari beberapa wilayah juga di Kalimantan begitu ya. Betul sekali, dan mungkin Roy juga di sini teredukasi ya. Tapi pasti sebelumnya belum tahu nih ya. Belum tahu ya, mungkin Sekarang, juga hari-hari semua yang sedang menyaksikan kita nih baru tahu nih baru tahu sejarah dari Dewan Adat Dayak itu seperti apa. Betul. Yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Mambang. Nah, ini ya. Kemudian nih Pak Mambang, ada nggak program-program atau mungkin ada inisiatif khusus begitu ya dari DAD sendiri, terutama untuk mendukung kebijakan pemerintah kota dalam pembangunan yang mana kita juga akan terus berkembang begitu ya, bahkan berusaha untuk menjadi Kalimantan Tengah yang memang dikenal luas karena pembangunannya yang memang sangat luar biasa begitu. Iya, tentu dalam mendukung program pemerintah Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, kita sangat intens dan konsisten. Yang mana pada beberapa waktu sejak tahun 2009 ya, kita selalu memprogramkan yang namanya bagaimana pemerintah dan masyarakat Kota Palangkaraya memahami tentang budaya rumah betang, belum bahadat.
di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu selalu dilakukan melalui sosialisasi dan juga melalui pemberdayaan atau workshop kepada damang dan mantir yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Ini termasuk tokoh adat dan juga kepada camat, unsur-unsur pemerintah Kota Palangkaraya dan lurah. Nah, dengan adanya sosialisasi itu masyarakat Kalimantan Tengah memahami bahwa pentingnya budaya rumah betang itu sebagai simbol di dalam kehidupan yang damai, dan itu adalah merupakan salah satu dari tugas pokok dari pemerintah daerah adalah memberikan ketentraman kepada masyarakat. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk kejaksaan, termasuk Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, termasuk narkoba. Kita sudah melakukan MOU dengan pihak-pihak terkait bagaimana penyelesaian permasalahan sengketa yang menimpa masyarakat, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat di luar masyarakat adat yang berdomisili tetap di atau sementara di wilayah Kota Palangkaraya, agar paham di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu selalu disampaikan sehingga pemahaman terhadap masyarakat adat dan setiap pejabat-pejabat yang datang di wilayah Kota Palangkaraya, kita akan mendukung, mengapresiasi dan menyambut dengan upacara-upacara adat. Nah, itu yang dilakukan, walaupun tidak semua, tetapi sebagian besar sudah paham bahwa budaya rumah betang belum bahadat itu selalu dijunjung tinggi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik ya, ini kita harus menganut filosofi Huma Betang, belum bahadat, dan juga ada satu kata-kata dari Pak Mambang, di mana langit dipijak? Di situ. Di mana bumi dipijak? Langit dipijak gimana, Roy? Roy sengaja ngebalik biar diperbaiki oleh dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sama seperti saat ini kita juga berada di Huma Betang sebenarnya. Betul sekali, yang mana tepatnya juga di kantor DAD Kota Palangkaraya, yang memang bentuknya ini Huma Betang begitu. Iya, dan kita juga waktu pertama menginjak tempat ini ya, kita mungkin terkejut ya. Kalau orang terkejut, wah ternyata bagus juga ya Huma Betang, ini mungkin versi modern ya Pak. Kalau dulu kan mungkin versi kayunya. Betul. Nah, ini Pak, kita ngebahas tentang pembangunan di Kota Palangkaraya. Seperti yang kita tahu, Kota Palangkaraya ini pembangunan juga sangat pesat, mal-mal sudah dibuat. Betul. Dan banyak bangunan-bangunan yang mungkin kedepannya akan dibuat kembali. Nah, tentunya Pak, dalam pembangunan kota bagaimana nih DAD ini memastikan kearifan lokal ini tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, Pak? Iya. Pada saat ini memang sejak beberapa tahun yang lalu di Kota Palangkaraya ini ada yang namanya dalam pembangunan, baik itu pemerintah dan sebenarnya tempat-tempat kegiatan publik itu harusnya membuat simbol adat di situ. Jadi pada saat ini kalau Bapak Ibu melihat di kantor-kantor ada talawang, ada apa namanya batang garing dan sebagainya. Itu memang sudah diatur dalam peraturan daerah Kota Palangkaraya. Namun kita memang masih ada saja yang belum melaksanakan itu. Namun itu kita anggap adalah tantangan kita ya, tantangan kita dalam mensosialisasikan semuanya itu. Tentu yang diharapkan pada suatu saat semua orang yang tinggal atau menetap atau sementara di sini, dia harus mematuhi apa itu budaya rumah betang, apa itu simbol-simbol adat,
apa itu belum bahadat dan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Karena itu adalah salah satu dasar kerangka berpikir dalam berkehidupan di masyarakat adat yang selalu dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat adat, dan harapannya semua orang akan mematuhi itu. Jadi simbol-simbol itu selalu kita juga sampaikan kepada pemerintah, mengingatkan dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palangkaraya untuk mencantumkan simbol-simbol betang, dan di mana pembangunan juga ada burung tingang dan sebagainya. Itu memang sudah berjalan dengan baik walaupun tidak seluruhnya. Iya, Betul. baik. Jadi ini semua pembangunannya diharapkan ada corak-corak ya betul, begitu ya. kearifan lokalnya gitu ya, Ray. Iya. Tapi saya rasa misalnya kalau pembangunan sekarang ini tanpa kearifan lokal itu, Roy, kayak bangunan tapi nggak ada jiwanya gitu. Betul. Kayak rumah hantu gak sih? Enggak lah ya. Enggak, Tapi ya. memang ini sebenarnya harapan kita di mana setiap pembangunan itu ada kearifan lokalnya. Misalnya tadi ada ciri khasnya ukiran Dayaknya. Iya, betul sekali. Ada apalagi telawangnya dan lain sebagainya. Iya. Sehingga ketika orang datang ke Kalimantan Tengah, oh ini ya gitu ya. Betul. Ada yang dirindukan, sama kayak kita misalnya nih yang paling dikenal di Indonesia selain Kalimantan Tengah misalnya Bali gitu ya. Kenapa Iya. orang kembali lagi ke Bali? Iya. Nah, mungkin itu juga harapan dari pemerintah kita. Betul. Bahkan seluruh tokoh adat termasuk DAD juga harapannya adalah di mana ketika orang menginjakan bumi menginjakan kakinya di bumi Tambun Bunga ini gitu ya. Ada rasa kerinduan untuk balik lagi kembali ke Kalimantan Tengah, ya nggak sih, Roy? Benar sekali Tia ya, karena ini semoga saja ya bangunan-bangunan yang ada untuk kedepannya bisa menonjolkan ciri khas yang ada di Kalimantan Tengah ya. Betul. Oke, Pak Mambang, mungkin kita tadi sudah ngomongin terkait Huma Betang, Belum Bahadat, di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini bisa dijelaskan nih Pak untuk pahari-pahari yang sedang menyaksikan podcast kita ini. Mungkin ada yang belum tahu Belum Bahadat itu apa sih Pak? Mungkin kita sini-sini tahu ya Belum Bahadat itu apa Pak. Mungkin bisa langsung Pak Bambang sendiri yang menjelaskan untuk para pahari kita yang sedang menyaksikan kita. Ya. Belum Bahadat itu adalah satu sikap atau citra yang menghormati hak asasi manusia, yang menghormati orang lain, yang menghormati cara-cara berpikir yang benar, yang tentu cara-cara atau sikap santun kepada semua orang dan memberi ruang yang cukup kepada orang dengan hak-hak yang sama. Jadi cara santun, cara berpikir, bersikap yang benar tanpa melanggar kaidah-kaidah yang ada seperti yang diatur di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sosial di masyarakat adat itu ya. Jadi itu yang disebut dengan Belum Bahadat. Ya, Oke. Nah, Pak, kita kan saat ini bukan hanya masyarakat begitu ya. Kadang pemerintah itu punya kebijakan. Masyarakat juga punya yang namanya keinginan begitu ya. DAD pasti juga ada aturan-aturan adatnya begitu ya, Pak. Gimana nih biar semuanya itu bisa klop gitu, biar nyambung gitu. Misalkan bagaimana DAD itu memfasilitasi keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat adat dalam pembangunan begitu, Pak. Ya. Jadi untuk memfasilitasi masyarakat adat memang kita sering membuat satu program dan kegiatan yang memberikan arah kebijakan baik itu dalam tingkat pertemuan-pertemuan, di seminar, di pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, yang dilakukan oleh DIAD sendiri maupun oleh pemerintah daerah. Nah, jadi dalam menyelaraskan cara pikir, cara pandang tentang Belum Bahadat itu
di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka semuanya harus mengarah kepada 4 dasar, ya 4 pilar. 4 pilar itu yaitu pilar rumah betang. Pilar rumah betang itu segala sesuatu perbuatan, ini bagian dari belum bahadat juga, perilaku yang jujur, itu akan menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Itu yang pertama, pilar yang pertama. Artinya di dalam cara hidup, cara pandang, dan termasuk dalam cara menyelesaikan suatu masalah, kita selalu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Itu. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah kesetaraan. Jadi kesetaraan itu ini yang selalu kita sampaikan di dalam pertemuan. Kita memandang orang itu memiliki hak yang sama di dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara ini. Artinya kita tidak boleh memberikan hal-hal yang seolah-olah bahwa kita itu memiliki otoritas yang tinggi. Nah, dengan hal demikian, maka di dalam satu keadaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka yang muncul itu adalah musyawarah mufakat. Nah, ketika ada gap antara masyarakat, ada keinginan dan sebagainya, rumah betang inilah tempat kita bermusyawarah, berdiskusi apa masalahnya, termasuk masalah-masalah sengketa yang biasanya kami lakukan melalui bentuknya adalah musyawarah yang dinamakan dengan mediasi. Jadi mediasi yang dilakukan oleh kelembagaan adat di dalam rumah betang ini untuk mencapai suatu pemahaman, cara pikir, cara pandang dalam mewujudkan satu kedamaian di wilayah Kota Palangkaraya. Nah, apabila 3 pilar itu sudah dapat dipenuhi, maka ada kesadaran untuk mematuhi yang namanya hukum adat maupun hukum positif, hukum negara. Jadi 4 pilar itu yang dipegang teguh dalam rangka menyelaraskan cara pikir, cara pandang yang berbeda-beda itu ya, antara pemerintah, antara masyarakat, dan antara stakeholder atau yang lain-lain. Kita biasanya selalu membicarakan itu karena pemikiran dari pilar rumah betang itu salah satu, kalau kita mau ada kejujuran maka komunikasi itu akan terjadi. Kalau komunikasi terjadi maka segala masalah itu bisa terselesaikan dengan baik itu, tanpa harus dengan cara kekerasan dan sebagainya. Itu. Baik, jadi ini semuanya harus ada komunikasi ya Pak ya, dan juga harus ada beberapa pilar yang mungkin harus diterapkan begitu ya agar mencapai kesepakatan dan mufakat seperti itu. Betul. Ya. Nah, sejauh ini Pak ada nggak sih tantangan dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga DAD? Nah, dan kalau ada pun bagaimana Pak biasanya cara mengatasinya itu Pak? Iya, tentu bukan ada lagi, banyak gitu. Banyak sekali begitu Pak ya. Memang pandangan itu kan pasti berbeda. Betul. Pandangan itu kan terkadang ada berdasarkan kepentingan gitu kan. Terus rasa keakuan, ya. Jangankan dengan orang luar, sesama orang Dayak juga sering bisa berbeda itu. Nah, yang kita perlu untuk mencari satu formulasinya itu bagaimana kita menyelesaikan ya itu kan. Jadi hadirnya filosofi rumah betang itu yang bisa menyelesaikan satu perbedaan cara berpikir, cara pandang itu, sehingga cara pandang yang berbeda itu yang sering membuat gap antara pemerintah dengan kelembagaan adat, terus dengan masyarakat, itu dapat dipersatukan dengan 4 pilar tadi, musyawarah mufakat.
musyawarah mufakat itu yang sering kita lakukan di sini. Jadi banyak sekali, tidak hanya masalah kebijakan, masalah misalnya masalah pertanahan, masalah sengketa-sengketa yang lain bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat di Rumah Betang ini. Oke. Baik, jadi ini tantangannya banyak, Pak. Banyak sekali. Karena setiap orang mungkin berbeda-beda pemikiran, jadi kembali lagi kita harus berkomunikasi dengan baik, bermusyawarah ya, agar mencapai suatu kesepakatan dan mufakat yang mungkin akan baik untuk kebersamaan begitu Pak ya. Iya, nah Roy, saya mau nanya sama Pak Mambang nih. Dari tadi kan kita ngobrol nih, di belakang kita itu ada gambar batang garing. Batang garing ya. Nah Pak Mambang mungkin jelasin dong maknanya batang garing. Betul. Warna-warni, sepertinya juga ada bulu-bulu. Iya. Mungkin ada Pak Hari kita yang di luar Kalimantan Tengah menonton tapi belum ngerti sepenuhnya nih batang garing ini maknanya apa. Betul. Begitu. Bisa dijelaskan Pak Mambang? Ya, terima kasih. Batang garing itu adalah salah satu pohon kehidupan yang hidup dari keadaan alam yang tentu dipercayai oleh orang Dayak. Garing itu kan haring, artinya kalau kita melihat dari sejarah bahwa itu adalah kepercayaan Pak Hari kita adalah warga yang menganut agama kepercayaan keharingan. Jadi berarti itu batang garing itu adalah asal usul kehidupan orang manusia yang menurut orang Dayak, bahwa manusia ini garing itu kan arti awalnya itu haring. Haring itu adalah suatu yang hidup dengan sendirinya atas anugerah Tuhan itu yang Maha Kuasa, Ranying Hatala. Jadi disitulah mengapa batang garing itu menjadi satu kebanggaan orang Dayak yang memiliki asal usul di dalam kehidupan masyarakat adat Dayak yang tentu berasal dari kepercayaan keharingan. Jadi tidak, kalau dikatakan orang Dayak itu pasti asal usul nenek moyangnya keharingan itu, kepercayaannya. Itulah ceritanya. Keren banget. Nah, Pak, sekarang kan anak muda nih ya, suka ikut yang namanya challenge. Roy ini suka ngikutin apa challenge-nya Roy? Challenge-nya banyak Pak, banyak sekali Pak sekarang. Kalau kita nanya Roy Pak, dia pasti suka banget ikut challenge-challenge zaman sekarang begitu Pak. Apalagi di media sosial yang lagi tren juga begitu ya Pak ya. Nah Pak, di Ade kepengen gak sih gitu punya program juga yang bikin budaya Dayak ikut viral begitu Pak? Atau mungkin ada bikin rencana bikin challenge gitu. juga untuk diikuti anak muda begitu Pak? Misalnya kayak program khusus dari DAD untuk generasi muda supaya generasi muda ini tetap mencintai budaya dan juga melestarikan budaya adat Dayak begitu Pak? Ya. Itu yang dimimpikan dari dulu tapi belum bisa terrealisasikan. Kalau begitu harus menggait generasi muda seperti kami berdua ini Pak yang masih muda-muda terus nih Pak. Terima kasih kalau gitu ingin ya. bergabung memberikan pemikiran di Dewan Adat Dayak ini. Memang kita kan tidak boleh ketinggalan dari perkembangan zaman globalisasi itu kan. Pada saat ini memang kita memerlukan orang-orang cerdas, anak-anak muda yang kreatif gitu kan, dalam rangka bagaimana membangun Dayak ini paling tidak apa yang menjadi sekarang kekayaan masyarakat adat Dayak bisa tersosialisasi dengan baik gitu ya. Artinya dalam tanda kutip kebudayaan atau adat istiadat yang tentu memiliki nilai positif dalam pembangunan manusia gitu kan, masyarakat, untuk tidak terpengaruh dengan budaya luar Pak, dengan budaya luar. Nah, jadi kami ini kan yang tua-tua ini memang tidak punya kemampuan lagi ke situ, maka harapan kami ya yang muda-muda lagi untuk
melanjutkan itu. Okay. Iya. Baik. Nah ini Pak Mambang, ini menarik sekali nih Pak, karena kita sedang membahas generasi muda. Mungkin menurut Pak Mambang, menurut pandangannya untuk saat ini bagaimana nih generasi muda sekarang? Apakah mereka sudah mencintai budaya yang ada atau bagaimana nih Pak, atau kurangkah? Mungkin bisa dijelaskan untuk pandangan Pak Mambang untuk generasi muda saat ini. Jika kurang mungkin ada diberikan pesan-pesannya untuk generasi muda kita saat ini Pak, yang sekarang sedang menyaksikan podcast Humaitah nih Pak sekarang. Ya, saya kira karena pengaruh dari luar, memang kita ini sudah meluntur ya, apa yang menjadi kekayaan nenek moyang kita zaman dahulu, sehingga kelihatannya ya dikarenakan pengaruh pergaulan yang tentu kemudian kita tidak bisa mengemasnya untuk menjadi satu daya tarik yang bagus itu kan. Itu kan permasalahan sebenarnya. Ya kalau dikemas itu akan membuat daya tarik yang bagus, pasti anak-anak juga lari ikut menggemari gitu kan. Nah jadi pada saat ini kalau apakah kita ini berada pada posisi anak muda yang mencintai budaya, tentu kalau saya jawab tetap mencintai, tetapi itu ada faktor-faktor yang memang harus ditingkatkan gitu, sehingga lebih mencintai lagi. Nah, jadi harapannya demikian. Ya. Oke, jadi ini generasi muda seperti yang disampaikan oleh Pak Mambang, ini mungkin sudah mulai luntur begitu ya Pak ya, bukan tidak mencintai, tapi harus lebih lagi untuk mencintai dan melestarikan budaya-budaya yang ada khususnya di Kalimantan Tengah ini. Jadi untuk generasi muda harapannya untuk bisa membuat konten-konten yang mengedukasi budaya-budaya kita Pak ya. Betul agar sekali. Ya. Budaya-budaya kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang luar mungkin ya, dan mungkin ada juga konten kreator yang mungkin bisa memviralkan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Betul, tapi jangan sampai juga nih Roy, terkadang kita bisa memanfaatkan situasi begitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi ini, jangan sampai karena dengan membawa nama Dayak lalu seakan kita menjadi preman begitu. Ada sedikit gitu ya. Oh saya orang Dayak, kamu orang mana begitu ya. Ini pun kita tidak menutup mata. Ini pasti akan terjadi begitu ya. Apalagi generasi muda, darah muda masih membara begitu Pak ya. Masih begitu harus banyak mengontrol emosional. Ini apa sih Pak yang harus dilakukan generasi muda agar tidak memanfaatkan kata Dayaknya begitu Pak untuk jago-jagoannya begitu Pak. Jagau gitu kan. Jagau ya. Jagau aku nih. Paling jagaunya. Ya. Gimana Pak? Sebenarnya jujur kalau ada yang kita lihat di media sosial gitu kan, ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kebolehannya, tetapi menggunakan kebolehan itu untuk yang bertentangan dengan hukum, dengan kaidah-kaidah sosial itu kan, sebenarnya itu Dewan Adat Dayak tidak ada untuk hal yang demikian, karena Dewan Adat Dayak itu tegak lurus, kelembagaan adat itu tegak lurus bagaimana memberikan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat yang memang betul-betul tujuannya adalah memberikan ketenangan, kedamaian kepada masyarakat. Jadi ada kejadian-kejadian beberapa ormas yang sekarang memang sulit dikendalikan oleh masyarakat adat Dayak. Tapi ini ada satu problem yang memang masalah sosial yang dihadapi dari akumulasi satu keadaan di mana masyarakat adat Dayak ini merasa semacam orang yang tertindas dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya, dengan petak danumnya, ya kan? Nah,
memberikan kontribusi tidak baik terhadap image budaya Dayak gitu kan. Padahal sebenarnya hal tersebut karena memang tidak semuanya menjadi permasalahan hanya di masyarakat adat Dayak, tetapi perhatian pemerintah dan negara terhadap penyelesaian hak-hak adat masyarakat adat Dayak yang kurang berpihak. Jadi permasalahan ini yang sebenarnya sampai sekarang jadi pergumulan ya di kelembagaan adat Dayak, di mana kita sebagai warga negara yang tentu memiliki adat dan budaya, tetapi di satu sisi kita patuh dan taat kepada hukum negara. Nah ini yang sering kalau Bapak Ibu melihat itu banyak permasalahan-permasalahan yang terus dihadapi dengan nama Dayak gitu kan. Betul. Tapi ya memang ada juga orang yang namanya manusia ya. Ada juga yang memang betul-betul jadi preman memanfaatkan itu. Sebenarnya ini tantangan juga kali Pak Mambang ya. Bahwa harusnya kita itu membuat orang nyaman di sini begitu ya. Jangan sampai kita pun sebagai warga Dayak, sebagai masyarakat Dayak itu malah mencoreng tanah kita sendiri yang dijuluki Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila dengan Huma Betangnya yang indah sekali, di mana tadi di dalam Huma Betang itu juga disebutkan bahwa Belum Bahadat ini adalah garis besar dalam Huma Betang, di mana ada nanti mufakat, musyawarah, mencari jalan keluarnya, begitu Roy ya? Betul sekali, dan mungkin ini kalau kita bilang ini sih oknum ya Tia ya, oknum-oknum yang mungkin membawa nama-nama Dayak begitu ya, agar mungkin nama-nama Dayak ini bisa image-nya negatif begitu ya, padahal itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kita perlu garis luruskan dulu bahwa itu memang tidak semua, hanya beberapa saja, hanya oknum ya. Jadi jangan takut ke Kalimantan Tengah. Di sini kalau sudah minum air kahayat, balik lagi nggak Pak? Balik lagi. Karena memang terbukti begitu ya, teman saya ketika kesini disajikan nih, tapi bukan air kahayan dari kahayan terus diminum lah ya. Tapi ini memang bahasa istilahnya. Nanti dia balik lagi, tapi benar dia balik lagi. Oke, mungkin Pak Mambang, ini kita kembali ke generasi muda lagi nih Pak. Adakah Pak dari DAD sendiri untuk generasi muda nih, adakah program khusus dari DAD untuk generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan budaya Dayak nih Pak sejauh ini Pak? Iya, kita memang banyak program-program yang dilakukan, tapi tidak langsung ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah kota dan provinsi Kalimantan Tengah dalam melestarikan adat istiadat dan budaya Dayak ini. Itu dilakukan melalui seni itu kan, dan lain-lain yang memang bisa membuat daya tarik masyarakat adat itu, khususnya anak muda, tertarik ingin tahu itu ya, ingin tahu bagaimana tentang budaya adat Dayak itu sendiri. Dan saya kebetulan saya adalah biasa sebagai seorang pengajar di Muhammadiyah. Saya selalu menyampaikan itu kepada mahasiswa saya, supaya bagaimana mereka mengembangkan diri dalam mencintai budaya adat Dayak itu, dan di sekolah-sekolah itu memang ada. Jadi kita tidak secara langsung, tapi kita melalui sosialisasi yang dan melalui sosialisasi ini harapannya semoga generasi muda mendatang nih lebih peduli dan juga cinta ya terhadap budaya sendiri ya. Nah kalau menurut Pak Mambang sendiri, ada nggak sih budaya Dayak yang paling harus dilestarikan saat ini nih Pak, yang mungkin sudah mulai luntur seperti yang Pak Mambang tadi sudah sampaikan? Ya, banyak sekali. Jadi budaya-budaya dalam bagaimana orang menghadapi satu keadaan di mana misalnya cara berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang tua
itu kembali lagi bahwa sebenarnya cara berpikir itu adalah cara yang mengamalkan 4 pilar rumah betang. Jadi itu selalu disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat. Dengan cara-cara itu di samping dengan interaksi-interaksi dengan macam-macam yang lain, kita selalu mengarahkan bagaimana mereka memahami dan melaksanakan itu di dalam tata kehidupannya sehari-hari, berkomunikasi, berteman, bergaul, itu selalu kita sampaikan. Jadi kembali lagi sosialisasi begitu ya Pak ya. Oke, kalau Pak Mambang sendiri ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan nih Pak selama menjabat sebagai Ketua Harian DAD Kota Palangkaraya sejauh ini nih Pak, dalam menangani konflik-konflik atau bagaimana? Bisa di-share juga untuk pasti banyak sekali nih Pak Hari, menemukan yang unik-unik iya. begitu ya Pak. Adakah yang berkesan Pak menurut Pak Mambang sendiri? Iya, saya punya kesan begini. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah melalui perspektif adat Dayak. Misalnya anak-anak kita yang memiliki masalah sosial misalnya, pergaulan di masyarakat misalnya, kita selesaikan, kita beri pemahaman, edukasi, terus mereka berdamai, bisa memahami semuanya, terus mereka baik-baik lagi. Itu salah satu contoh misalnya menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang ada di wilayah Palangkaraya ini cara damai. Bahkan saya diminta sampai keluar daerah karena kebetulan saya sebagai memiliki sertifikat mediator. Jadi keren sekali Bapak ya, diam-diam ternyata dia ya. Diam-diam. Jadi hal yang paling berkesan adalah mungkin mendamaikan sebuah konflik begitu ya Pak ya. Iya. Tapi Pak misalnya nih, tadi kan sudah didamaikan, berdamai di depan. Terus ntar ternyata berkonflik lagi Pak. Ada nggak Pak sanksi Dayak ini apa sih Pak biasanya? Ada nggak sanksi-sanksi yang memang biasanya menurut adat Dayak begitu? Iya, ada. Jadi sanksi itu sebenarnya kalau orang sudah didamaikan, ada kesepakatan damai, terus dia mengulangi lagi perbuatan yang sama, itu bisa disangsikan 2 kali. Jadi 2 kali lipat maksudnya. 2 kali lipat. 2 kali dilipat apa gimana nih Pak? 2 kali lipat. Jadi orang yang melanggar satu kesepakatan dalam adat itu orang termasuk orang yang masuk kategori tidak menghormati hak seseorang, perilaku yang tidak baik, sehingga masuk kategori belum dia bahadat. Itu. Belum bahadat dan belum dia bahadat. Iya. Tidak mematuhi belum bahadat itu sama aja. Oke, untuk Pak Mambang sendiri ada nggak sih Pak harapan terbesarnya nih Pak untuk kota Palangkaraya dalam beberapa tahun ke depan nih Pak? Iya. Kalau Dewan Adat Dayak berharap kita menjadi sesuai visi dari pemerintah Kota Palangkaraya, kota keren, ya kan? Kota keren itu dia harus bisa membangun kolaborasi semua kelembagaan dengan kelembagaan adat, tokoh masyarakat, sehingga di Kota Palangkaraya ini kota kerennya tergambarkan melalui adat dan budayanya yang sehingga membuat daya tarik seseorang untuk datang seperti di Bali di mana itu kan. Betul. Jadi ini yang harus dibangun sesuai dengan visi Kota Palangkaraya itu kan kota pendidikan, jasa dan pariwisata yang berkualitas. Harusnya ya itu rencana jangka panjang daerah kan. Visi yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Sekiranya itu bisa terwujud, kami berharap Pak Irit dan Jaini ini bisa fokuslah ke pariwisata gitu, sehingga orang dari luar daerah
datang ke Kalimantan Tengah, yang orang datangi dulu kan Kota Palangkaraya. Betul. Nah, jadi Palangkaraya bisa mempersiapkan diri. Iya, jadi orang tahu kalau ke Palangkaraya mau kemana-kemana begitu ya, dan ada ciri khasnya begitu. Jadi kalau orang luar tahu ke Palangkaraya, wah ini kota ini begitu ya. Harapannya seperti itu Pak ya. Betul, dan semua juga tentu berpengaruh bukan hanya di hubungan masyarakat saja begitu ya, tapi ekonomi pun ya, ekonomi kita pun juga nanti pasti akan meningkat karena perekonomian daerah pun juga tidak lepas dari tangan masyarakat juga begitu ya. Misalnya oleh-olehnya, khas rotannya, kulinernya yang mungkin sebelumnya rasanya aneh makan keripik daun paku begitu ya. Kalau kita kenal lakai. Keripik lakai juga di sini. Makan rotan katanya belum kursi yang aku dudukin bisa dimakan ternyata begitu ya. Baik, Roy ternyata nggak kerasa Roy. Kita dari tadi ngobrol aja terus gitu ya, Roy, ya. Udah hampir subuh nih kayaknya sudah mau waktunya kita tidur. Iya. Oke. Mungkin Pak Mambang bisa karena kita sudah di akhir-akhir podcast kita, mungkin Pak Mambang bisa memberikan nih kesempatan, kita berikan kesempatan untuk Pak Mambang untuk memberikan closing statement-nya atau mungkin kata-kata penutupnya untuk pahari-pahari kita yang sedang mendengarkan podcast Huma Ita ini. Terima kasih. Saya kira mari kita dukung budaya rumah betang yang kita cintai ini menjadi dasar untuk pedoman hidup kita di dalam bermasyarakat, berbudaya, dan seluruh masyarakat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kota Palangkaraya, kota keren yang tentu nanti akan semuanya akan dipersiapkan dari prasarana dan sarananya sehingga menjadi tujuan wisata yang tentu termasuk betang Palangka Hadurut ini bisa menjadi ikon yang dibangun oleh pemerintah Kota Palangkaraya ke depan, dan masyarakatnya masyarakat yang majemuk ini bisa memberikan kontribusi kepada daerah yang tentu bersama-sama dalam membangun Kalimantan Tengah, khususnya ibu kota Palangkaraya yang kita cintai. Itu aja. Baik. Iya, baik, terima kasih Pak Dr. Mambang ya. Dari obrolan tadi kita juga semakin memahami ya Tia ya, bagaimana Dewan Adat Dayak atau DAD Kota Palangkaraya ini berperan aktif dalam mendukung pembangunan kota, baik dari aspek sosial, budaya maupun ekonomi. Dan DAD bukan hanya menjaga dan melestarikan adat istiadat Dayak saja, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu masih ada tantangan dan PR-PR juga ya Pak ya yang harus dibenahi ke depannya. Dan tetapi dengan sinergi yang kuat kita harus optimis ya bahwa Palangkaraya bisa terus berkembang tanpa kehilangan jati diri budayanya. Baik, terima kasih Pak Mambang sekali lagi selaku Ketua Harian DAD Kota Palangkaraya yang telah berbagi wawasan dan gagasannya. Dan tentunya juga untuk Anda Pak Hari yang sudah mengikuti podcast ini. Jangan lewatkan podcast Huma Itah. Kita akan bahas menarik, kita akan bahas hal-hal menarik lainnya lagi Roy ya. Betul. Nanti apa saja tetap bersama kami dalam podcast Huma Itah. Rumah kita, suara kita, dan untuk kita. Saya Listia. Dan saya Roy Lando. Sampai jumpa di podcast Huma Itah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.